Hai, untuk materi kali ini kita akan bahas bagaimana membuat sebuah function di JavaScript. Jadi pada dasarnya function ini merupakan sebuah fondasi dasar ya dalam JavaScript, dan nantinya kita akan sering-sering membuat sebuah function. Jadi function merupakan sebuah prosedur yang nantinya akan kita berikan sebuah tugas khusus. Biasanya dia akan menghitung sebuah nilai dan mengembalikan sebuah nilai. Jadi untuk membuat function, pertama-tama kita harus mendefinisikan fungsinya, kemudian memanggilnya. Sama seperti kemarin variabel ya. Kita buat variabel, kemudian kita panggil variabelnya. Kemudian untuk function, jadi pada dasarnya ada beberapa function yang sudah disediakan oleh JavaScript, tinggal kita panggil nama functionnya. Contohnya kemarin yaitu kita gunakan alert atau juga console log. Itu merupakan function yang telah disediakan oleh JavaScript. Selain function yang telah disediakan oleh JavaScript, kita bisa juga membuat function milik kita sendiri dengan menggunakan sebuah keyword yaitu function. Jadi nama function ini dia boleh ada, boleh juga tidak. Tapi untuk masih pemula, sebaiknya kalian menamakan functionnya ya. Kemudian di dalam function itu bisa memiliki beberapa parameter, dan parameternya disimpan di dalam tanda kurung. Kalau parameternya lebih dari satu, berarti kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian nanti body function itu dibungkus dengan kurung kurawal. Ya, sekarang kita masuk ke codingannya ya. Jadi misalkan kita akan membuat sebuah function. Yang pertama kita ketik dulu keywordnya ya, yaitu function. Kemudian spasi dan diikuti dengan nama fungsinya mau apa. Misalkan function penjumlahan. Jadi nama function sama seperti pada saat kita buat variabel ya. Jangan pakai spasi, jangan pakai operator aritmatika, boleh underscore. Misalkan nama fungsinya itu terdiri dari dua kata ya. Misalkan penjumlahan nilai. Boleh seperti ini. Atau yang paling biasanya digunakan itu yang seperti ini. Jadi kata pada huruf kedua itu awalnya dimulai dengan huruf besar. Setelah keyword function, nama functionnya, kemudian buka kurung, tutup kurung. Dan yang terakhir kurung kurawal. Nanti scriptnya itu kita isi di dalam kurung kurawal. Kalau misalkan ada parameter yang diterima, berarti parameternya diisi di dalam sini. Nah, kita coba dulu yang tidak pakai parameter ya. Return. Jadi return ini untuk mengembalikan sebuah nilai. Misalkan return 1. Sekarang bagaimana cara menjalankan fungsinya? Tinggal kalian panggil. Misalkan alert, buka kurung, function penjumlahan, save. Ya, sudah muncul ya angka 1. Angka 1 ini didapat dari nilai 1 yang dikembalikan oleh function penjumlahan. Ini kalau tidak menggunakan parameter ya. Sekarang misalkan kita gunakan parameter.
Jadi di sini kita tampung parameternya ya. Misalkan parameter A, B. Kalau satu cukup seperti ini. Kalau lebih dari satu gunakan tanda koma. Nanti dia akan mengembalikan A ditambah dengan B. Dan kita akan kirim nilainya. Jadi kita harus kirim dua nilai ya, A dan B. Tekan 1, 2. Kalau di save dan refresh, dia akan mengembalikan nilai 3. Jadi di sini pada saat kita memanggil ya function penjumlahan, kita mengirimkan dua buah parameter, yaitu angka 1 dan angka 2. Angka 1 ini dia akan menggantikan parameter A, dan angka 2 akan menggantikan parameter B. Nantinya di sini A ditambah dengan B. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita juga bisa menampung nilai dari function pada sebuah variabel. Misalkan kita buat variabel baru namanya hasil, kita isi dengan penjumlahan. Nanti untuk alertnya tinggal kita panggil variabelnya, yaitu variabel hasil. Pada saat di refresh, ya ini hasilnya sama ya, 3. Kemudian bagaimana jika kita mengirimkan parameternya lebih ya, 1, 2, dan 3. Ini kalau di refresh, ini parameter ketiga itu akan diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena tidak kita tangkap di sini. Tapi kalau kita tangkap, misalkan C, A tambah B tambah C, berarti dia akan mengembalikan nilai 6. Tapi kalau parameternya membutuhkan 3 ya, dan kita hanya mengirimkan 2 buah nilai, ini biasanya akan terjadi trouble ya. Kalau saya save dan refresh, ya hasilnya adalah none. Kenapa none? Karena parameter C ini tidak dikenali. Jadi kita bisa juga memberikan nilai default pada sebuah parameter. Misalkan C sama dengan 1 atau C sama dengan 0. Jadi kalau ada nilai C-nya akan diganti dengan parameter yang dikirim. Tapi kalau nilai C-nya tidak ada, dia akan ambil dari nilai default. Ini kalau di refresh, hasilnya adalah 3. Tapi kalau kita kirim parameternya, nanti angka 3 ini, dia akan menggantikan angka 0. Ya, 6. Kemudian bagaimana jika ini ya, parameternya itu saya kirim berupa sebuah string. Misalkan saya kirim nama saya ya, Thomas atau teknik informatika. Kalau offsite tekan saja alter Z. Kalau refresh, ya dia akan, kalau tanda tambah ya, kalau yang dikirim itu adalah sebuah string, berarti dia akan menggabungkan stringnya. Tapi kalau dikirim berupa integer, berarti dia akan menjumlahkan. Ya ini kalau mau spasi, berarti A tambah B tambah spasi. Kalau mau ada spasinya ya. Jadi teknik spasi informatika. Oke, ini kita kembalikan ya. A tambah B, penjumlahan. Nah sekarang parameternya itu bukan kita tulis manual ya, tapi kita akan ambil dari inputan oleh user. Ini di refresh dulu. Ini akan none ya, karena belum ada nilainya dari parameter. Ini sekarang kita akan buat inputan dari user ya.
dengan menggunakan pop-up ya, yaitu prompt. Misalkan variabel A, let A itu didapat dari inputan user ya, prompt. Kemudian infonya input nilai A. Kalian copy ya, alt shift bawah. Ini A-nya kita ganti jadi B. Oke. Sekarang untuk hasil kita ambil dari parameter ya, A, B. Jadi nanti user akan menginput nilai A dan nilai B. Nilai A nanti dan nilai B ini dipanggil oleh function penjualan dan dikembalikan oleh function tersebut. Sekarang kalau di refresh sudah ada menu inputan ya. Misalkan kita input angka 1, kemudian oke. Sekarang input nilai B. Nilai B itu 2. Kemudian kalau kalian oke, dari sini dia akan menganggap none. Kenapa none? Karena kalau kita gunakan prompt ya, prompt seperti ini, itu inputan yang kita input itu dibaca string. Jadi kita harus merubah dulu nilainya menjadi integer. Untuk merubah nilainya menjadi integer, ini kalian panggil fungsi dari JavaScript ya, yaitu parse integer. Ini juga sama, parse integer. Dan refresh. 1 oke, 2 oke. Hasilnya adalah 3. Jadi yang diinput pada prompt ya, dia dirubah dulu menjadi bilangan integer. Nantinya dia akan mengintikan variabel A ini. Dan di sini kita panggil variabel A, berarti dia nilainya menjadi 1. Kita kirim ke parameter A di penjumlahan ya. Nanti akan menggantikan nilai A di sini. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita gunakan, kalau kita buat functionnya. Ini bisa kalian hapus lagi ya. Berikutnya itu adalah pengkondisian atau if else ya. Misalkan if, jika ya, jika 1 lebih besar daripada 2, alert true. Jadi dia akan periksa ya, ini kondisi. Jika kondisi ini bernilai true, nanti dia akan mengembalikan script ini. Misalkan kalau saya refresh, apakah 1 lebih besar daripada 2? Nilainya adalah false, karena 1 lebih kecil daripada 2. Kalau nilainya true, baru script ini dijalankan. Misalkan saya balikan, apakah 1 lebih kecil daripada 2, berarti nilainya adalah true. Kalau di refresh, dia akan mengembalikan nilai true. Ini bukan karena tulisannya true ya. Ini kalian bebas tulis apa saja boleh. Enggak. Tapi kalau bernilai false, kita gunakan namanya else. Jadi ini tadi kalau bernilai true, dia akan jalankan ini. Kalau bernilai false, dia akan jalankan script di bawahnya. Kalau refresh, dia bernilai true karena 1 lebih kecil daripada 2. Jadi ini bisa kita balikan, 1 lebih besar daripada 2, berarti nilainya adalah false. Di refresh, ya, nilainya adalah false. Kemudian kalau masih ada lagi kondisi, kita bisa gunakan namanya else if. Ini saya cut ya. Else if buka kurung 1
1 sama dengan 1. Atau kita ganti ya, kita ganti kondisinya. Kalian buat variabel baru, let misalkan number sama dengan gunakan parse integer ya. Buka kurung, kita panggil lagi tadi prompt, kemudian masukkan pemberitahuannya input number. Kalau di refresh sudah muncul prompt ya. Jadi if jika number, kita akan mengetahui apakah number ini bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi kemarin kita sudah pelajari kalau dia bilangan ganjil berarti dia modulo 2 sama dengan 0. Berarti dia bilang genap ya, bukan bilangan ganjil. Alert number, kita tulis angkanya ditambah dengan tanda kutip spasi adalah bilangan genap. Refresh. Jadi kalau saya masukkan 2, berarti 2 bagi 2 sama dengan 1 dan tidak ada sisanya 0 ya, berarti dia bilangan genap. 2 adalah bilangan genap. Tapi kalau saya masukkan 5 kemudian oke, ya ini dia tidak mengembalikan apapun. Kenapa? Karena kita tidak buat else nya. Else if, ini kalian copy sama dengan 1. Ini kalian copy lagi ya. Ini adalah bilangan ganjil. Refresh. Jadi kalau saya masukkan 2, dia akan periksa apakah 2 modulo 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah true. Kalau true, script ini dijalankan. Bagaimana jika saya masukkan 5? Apakah 5 modulo 2 sama dengan 0? Hasilnya adalah false. Karena false, dia akan keluar dari if, dia akan pindah ke else if. Apakah 5 modulo 2 hasilnya sama dengan 1? Jawabannya adalah true. Kenapa? Karena 5 bagi 2 itu hasilnya 2, tapi ada sisa ya, sisanya 1. Bilangan ganjil. Sekarang kita tangani yang ketiga. Bagaimana jika dia kondisi keduanya tidak terpenuhi ya? Misalkan user memasukkan teks bukan bilangan ya. Berarti kita masukkan pemberitahuannya, harap masukkan number, save dan refresh. Jadi kita masukkan teks, kita oke. Karena kita masukkan teks, otomatis ini akan bernilai false. Ini juga akan bernilai false. Jadi script yang dijalankan itu yang paling terakhir. Biasanya kalau else, dia tidak membutuhkan kondisi ya. Ini kondisi. Tapi kalau else if dan if, itu wajib kalian tulis kondisinya. Dan kalau kalian buat program ya, kalian nanti akan sering-sering berjumpa dengan dua hal tadi ya, yaitu function dan ini kondisian else dan if. Nah, sebenarnya masih ada lagi satu ya, yaitu pengulangan. Jadi 3 hal itu paling sering kalian temui pada saat kita buat sebuah program. Sekian untuk materi kali ini.